Kita semua pasti sering dengar kan, pepatah yang bilang mata itu jendela jiwa. Tapi gimana kalau ternyata secara ilmiah, mata kita itu justru jendela menuju kesehatan fisik kita? Nah, ini yang menarik. Oke, kita mulai ya. Sering kan kita ngerasain hal-hal aneh di mata terus kita cuekin aja? Ternyata hal-hal yang kelihatannya sepele itu bisa jadi sinyal penting dari tubuh kita loh. Coba deh, pernah nggak sih mata kedutan sampai ganggu banget? Atau tiba-tiba pandangan jadi agak buram gitu? Pasti banyak yang pernah kan? Kelihatannya sepele, tapi tunggu dulu. Ini bisa jadi lebih dari sekedar gangguan biasa. Kita ambil contoh mata kedutan. Menurut subur medis, kalau kedutannya terus-terusan, itu seringkali cara tubuh kita teriak karena stres. Semacam alarm alami gitu, yang bilang, "Weh, santai dikit dong, butuh istirahat nih." Oke, sekarang kita bahas yang lebih serius. Pandangan kabur. Mungkin kita mikirnya, palingan minus nambah. Bisa jadi, tapi ini juga bisa jadi salah satu tanda peringatan dini diabetes. Serius, sebuah studi di tahun 2014 menemukan kalau 73% pasien diabetes ngalamin pandangan kabur sebagai gejala awal mereka. 73%. Jadi intinya, jangan pernah sepelekan gejala ini. Dan daftarnya nggak berhenti di situ. Pernah lihat ada kayak cincin putih di sekitar kornea? Itu bisa jadi tanda kolesterol tinggi. Ada bintik putih, hati-hati buat yang pakai lensa kontak, bisa jadi itu infeksi. Atau kalau tiba-tiba banyak banget floaters, bintik-bintik hitam yang melayang-layang itu bisa jadi ada kerusakan retina. Kelihatan kan? Mata kita itu benar-benar kayak dashboard kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan yang luar biasa dalam, yaitu koneksi antara mata kita dan penyakit Alzheimer. Kok bisa? Jawabannya ada di anatomi tubuh kita sendiri. Jadi retina, lapisan di belakang mata yang nangkap cahaya, itu sebenarnya bagian langsung dari sistem saraf pusat kita. Anggap aja kayak kabel yang nyambung langsung ke otak. Nah, karena nyambung langsung inilah, apa yang terjadi di otak bisa kelihatan di mata. Oke, biar ngerti gimana para ilmuwan bisa ngintip otak lewat mata, kita harus kenal satu istilah penting, biomarker. Gampangnya gini, anggap aja biomarker itu kayak sidik jari biologis, sesuatu yang bisa diukur sama dokter buat nandain adanya suatu penyakit. Nah, untuk kasus Alzheimer, biang kerok utamanya itu adalah sejenis protein yang namanya amyloid beta. Kalau protein ini numpuk di otak, dia bakal membentuk plak-plak lengket yang jadi ciri khas penyakit ini. Dan disinilah bagian yang paling luar biasa. Para peneliti nemuin tumpukan amyloid beta ini bukan cuma di otak, tapi juga di mata, di retina, di lensa, di kornea, bahkan di air mata kita. Ini nunjukin kalau plak ini nyebar kemana-mana. Kenapa ini jadi terobosan besar? Soalnya, cara deteksi Alzheimer sekarang itu ribet. Harus ambil cairan tulang belakang atau scan PET yang mahal banget. Dan seringnya baru ketahuan pas udah parah. Nah, coba bayangin, di masa depan kita bisa deteksi dini Alzheimer cuma lewat scan mata yang simple dan nggak sakit. Potensinya luar biasa banget. Oke, jadi pembahasan soal Alzheimer tadi itu cuma satu contoh dari sebuah bidang ilmu baru yang super keren dan lagi berkembang pesat. Yuk kita kenalan sama bidang ini. Selamat datang di dunia Oculomics. Gampangnya, Oculomics itu adalah ilmu yang membaca kesehatan seluruh tubuh kita lewat biomarker yang ada di mata pakai teknologi-teknologi canggih. Dan semua ini bisa terjadi berkat alat-alat canggih kayak gini. Salah satunya namanya OCT atau Optical Coherence Tomography. Anggap aja ini kayak USG super canggih buat mata, yang bisa ngasih kita gambar lapisan retina dengan detail yang luar biasa tajam. Ada kutipan dari penelitian yang ngerangkum semuanya dengan pas banget. Retina itu ngasih akses langsung ke kesehatan pembuluh darah mikro dan saraf. Coba pikirin deh, retina itu satu-satunya tempat di tubuh kita di mana dokter bisa ngelihat pembuluh darah dan saraf secara langsung tanpa perlu operasi sama sekali. Bener-bener jendela yang unik kan? Oke, jadi kita punya data gambar yang super detail dari mata. Pertanyaannya, gimana cara kita baca semua informasi rumit ini? Nah, disinilah pahlawan terakhir kita muncul, kecerdasan buatan atau AI. Gimana cara kerjanya? Simpelnya gini. 1. Kumpulin ribuan gambar retina. 2. Ajarin AI buat genalin pola-pola super kecil di gambar itu. 3. Dari pola itu, AI bisa bantu prediksi risiko penyakit seseorang. Keren ya? Dan inilah kekuatan supernya AI. Algoritma ini bisa ngelihat hal-hal yang bahkan nggak kelihatan sama mata dokter paling ahli sekalipun.
perubahan super kecil di pembuluh darah, atau lapisan retina yang menipis sedikit, AI bisa nangkep itu semua sebagai tanda awal penyakit, jauh sebelum kita ngerasain gejalanya. Oke, kita udah jalan jauh nih dari ngomongin mata kedutan sampai ke AI. Sekarang pertanyaannya, jadi apa artinya semua ini buat kita? Buat kesehatan kita di masa depan? Coba bayangin, cuma dari scan mata, di masa depan kita mungkin bisa deteksi apa aja. Penyakit jantung, diabetes, kelainan saraf kayak Alzheimer, bahkan sampai penyakit ginjal dan darah tinggi. Cakupannya luas banget, dampaknya, wah bisa mengubah dunia kesehatan. Coba deh bayangin skenario ini. Anda ke optik buat periksa mata tahunan. Pulang-pulang bukan cuma dapat resep kacamata baru, tapi juga hasil check-up kesehatan lengkap buat seluruh tubuh. Cuma dari scan mata yang cepat dan sama sekali nggak sakit. Keren banget kan? Terus, kapan kita harus mulai lebih waspada? Nah, para dokter nyaranin kita buat mulai periksa mata rutin itu di usia 40 tahun. Kenapa? Karena di umur segitu biasanya tanda-tanda awal penyakit, baik penyakit mata maupun penyakit lain di tubuh, mulai bisa kelihatan. Anggap aja ini langkah preventif yang penting banget. Jadi, ya coba renungkan ini. Masa depan dunia kedokteran, teknologi buat ngertiin tubuh kita dengan cara yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya, mungkin ya ada di depan mata kita, secara harfiah. Pertanyaannya sekarang, kalau masa depan itu lagi natap kita, apa kita siap buat natap balik?